Shinoda that was chosen to play. Here's Curry for the record. It's good! Halo guys, balik lagi di Sport News. Dan kalau ngomongin sepak bola nasional gitu ya, pasti kita selalu terus setiap tahun berharapnya itu jauh dari kata anarkis gitu kan. Tapi ternyata sampai tahun 2023 pun kita sudah melewati ujian yang sangat besar banget gitu ya. Apalagi kalau bukan tragedi Kanjuruhan, ternyata kata anarkis itu belum bisa dilepaskan dari sepak bola nasional kita gitu. Dan baru-baru aja kan kita tahu ya ada ricuh antara supporter Persik Kediri versus Arema Malang FC gitu. Jadi gue mau bacain beritanya dari kompas.com. Ricuh supporter Persik versus Arema FC, jangan khianati kemurahan hati FIFA. Dan selain itu juga bukan hanya terkait rules sepak bola, timnas dan juga kepercayaan FIFA, tapi yang sering kita lupa bahwa nyawa manusia itu berharga jauh lebih daripada sepak bola gitu. Tapi kita baca dulu beritanya ya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menanggapi kasus kericuhan supporter saat Persik Kediri menjamu Arema FC dalam pekan ketiga Liga 1 2023-2024. Ia menyerukan introspeksi diri. Duel Persik Kediri versus Arema ini tersaji di Stadion Brawijaya Kediri Sabtu 15 Juli. Dan dalam kasus tersebut sejumlah oknum supporter Arema FC, Aremania, tertangkap menyusup masuk ke dalam stadion. Dan ini memantik reaksi keras supporter tuan rumah yaitu Persikmania. Apa yang dilakukan Aremania ternyata sudah melanggar kesepakatan karena Liga 1 kan kita tahu bahwa nggak boleh dihadiri oleh supporter tamu gitu kan. Dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat menyayangkan kejadian ini dan ia lantas mengingatkan kembali bahwa Indonesia sedang dalam pantauan FIFA selama 2 tahun karena imbas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Guys, please jangan lupa satu nyawa aja itu udah tragedi gitu. Ini 135. Bayangkan hanya demi sepak bola yang sebetulnya rivalitasnya itu nggak pernah lebih dari 120 menit gitu kan. Dan minimal 90 menit gitu. Tolonglah. Lanjut, FIFA memberikan kesempatan kedua untuk sepak bola Indonesia berkat komunikasi yang bagus dan relasi yang dijalin dengan Presiden Gianni Infantino. Saya rasa begini, setiap orang dinilai kalau mempunyai track record baik. Dan selama ini menurut saya, GR-nya saya hubungan panjang dengan Presiden Gianni itu sejak waktu di Inter Milan dan terus berlangsung saat di luar sepak bola. Jadi poin yang ingin diberikan oleh Pak Ete adalah bahwa untungnya Pak Ete mempunyai relasi yang baik gitu dengan pejabat-pejabat FIFA gitu loh. Makanya kenapa hingga saat ini Indonesia masih terus diberikan kepercayaan-kepercayaan walaupun akhir-akhir ini juga kita seringkali ya dalam tanda kutip mengecewakan gitu. Tentu ini menjadi hubungan yang spesial karena waktu di atas dan di bawah berhubungan baik. Lalu juga bagaimana keseriusan Indonesia ketika Bapak Presiden bertemu dengan Presiden Gianni di Istana Merdeka, berbicara empat mata dari hati ke hati, punya kecintaan yang sama terhadap sepak bola. Oleh itu makanya ada kesepakatan. Nah, kalau kita mau flashback, Presiden Jokowi pun juga turut langsung menyambut kunjungan Gianni ke Indonesia usai tragedi Kanjuruhan. Jadi ini urusannya udah bukan urusan sepak bola gitu, tapi urusan negara. RI 1 mengundangnya ke Istana Merdeka dan bicara empat mata terkait sepak bola Indonesia dan juga Kanjuruhan. Dan dari pertemuan tersebut disepakati langkah baru untuk memulihkan sepak bola Indonesia. Kesepakatan ini seperti apa yang disampaikan harus punya blueprint yang benar-benar dijalankan, termasuk komitmen pemerintah merenovasi 34 stadion. Jadi karena itu Erick Thohir berharap semua elemen sepak bola Indonesia tidak mengkhianati kemurahan hati FIFA dan jangan sampai ada kejadian lain yang menyebabkan FIFA berubah pikiran dan menghukum Indonesia. Dan selain itu, please save yourself. Sepak bola itu seharusnya menjadi kegiatan yang menyenangkan dan tolong turuti aturan karena aturan itu dibuat tentu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan terus ingat keluarga guys gitu loh, karena setelah kalian pulang dari stadion kalian milik keluarga gitu. Jadi cukup mencintai klub sewajarnya, jaga diri sendiri dan please stop jangan anarkis gitu. Sampai jumpa di Sport News selanjutnya.